siapa, kurang siapa. Itu bisa dites dengan sendiri kan, nggak perlu ahli Bible. Hitung sendiri bisa. Langsung loh. Hitung sendiri gitu. Dari Abraham ke Daud benar 14. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel benar 14. Kenapa dari Babel ke Yesus cuma 13? Di ayat 17-nya dibilangnya Tapi dibilangnya 14 juga. 14. Gitu. Kenapa gitu? Jadi kita selalu mengatakan insya Allah harusnya. Artinya jika Tuhan mengendaki, jadi kita mengharap atau berharap atas rahmat Allah. Gitu. Ya kita sebenarnya pas kita ngomong kayak gitu, kayak kita berserah kan kayak. Iya. Kayak ya udah deh gitu. Iya. Orang yang berkata insya Allah artinya dia sedang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Karena kan artinya insya Allah kan jika Tuhan mengendaki. Iya. Di Bible ada nggak kata insya Allah? Jika Tuhan mengendakinya iya. Enggak, kita insya Allah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ntar gue tunjukin, bingung lo ntar lo. Masa ada sih? LAI loh. Perjanjian baru lagi? Perjanjian baru lagi. Masa sih? Lo kok masa sih? Waduh, kok lecek ini? Ya, bukan aku loh. Ayat 15. Seharusnya kau berkata, Kaget ya. kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Insya Allah. Berkata apa? Itulah pokoknya. Ada lagi yang Bible zaman dulu juga ada kata begitu nih. Ini terbitan 1916 nih. Tulis loh. Aku udah tahu aku. Berarti Allah dalam ini dan Allah dalam agama Islam tuh sama nggak sih? Kalau di dalam Bible, kata Allah itu sebenarnya bukan nama pribadi. Tapi sebutan umum. Sebutan umumnya. Contoh, Presiden Jokowi. Yang namanya yang mana? Jokowi. Jokowi. Presiden itu apa? Jabatan. Jabatan atau sebutan umum. Sebutan umum. Begitu juga di Bible. Kata Allah itu bukan nama, tapi sebutan umum. Sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa itu. Emang udah tahu bedanya Allah sama Tuhan? Belum kan? Kan tadi saya jelasin di awal. Tuhan itu artinya sesembahan yang berkonotasi sang pencipta. Allah atau Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Namanya Tuhan. Namanya tuh Allah. Allah. Kalau di dalam Islam gitu. Tapi itu juga masuk dalam KBBI. Jadi penggunaan kata Allah di dalam Bible itu tidak sesuai dengan KBBI. Berbeda. Iya, karena kalau KBBI bilang Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan di sini Allah digunakan sebagai sebutan umum atau jabatan atau gelar gitu. Bahkan nanti ada ayatnya apa? Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Betul? Pernah dengar kan? Pernah baca kan? Kalau kita orang Islam begitu dengar jangan ada Allah-Allah lain. Aduh, rasanya gimana ya? Itu nama gitu buat orang Islam. Kalau mereka malah sebutan untuk gelar. Jabatan. Karena jabatan, ketika ditanya bedanya Allah sama Tuhan apa? Pada bingung. Iya, pada bingung. Yang bisa jelasin nanti mungkin pendeta dan itu juga asumsi sebenarnya. Karena penjelasan pendeta tidak sesuai dengan KBBI. Nah, Kristen Arab menyebut kata Allah itu untuk nama, bukan untuk jabatan. Yahudi Arab menyebut kata Allah juga sebagai nama, bukan sebagai jabatan. Mereka menerjemahkan yang 4 huruf tadi, Yod, He, Vav, He, ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Nah, jadi yang beda cuman Indonesia sama Malaysia doang. Oh, 2 negara. Cuma 2. Tapi di Malaysia juga nggak semua negara ya, nggak semua negara bagian. Daerah. Nih, tahun berapa nih? Apa kata ini? Melainkan patutlah kamu berkata demikian, insya Allah. Dan kamu ada janji kami, maka kami hendak membuat ini atau itu. Ini Bible cetakan 1916. Sangat lama. Kakek kita aja belum lahir. Ini udah 1 abad lebih. Ya ampun. Nah, yang beginian saya sampai cari, saya beli ini.
untuk membuktikan gitu. Iya. Di dalam sini ada kata insya Allah. Ada kata assalamualaikum. Itu di situ ada. Hah? Itu di situ ada. Assalamualaikum. Itu Alkitab kan? Ya bisa apa kalau bukan? Saya sih nyebutnya bukan Alkitab, saya sih nyebutnya Bible. Kenapa? Karena Al-Quran juga disebut sebagai Alkitab. Oh. Tuh. Jadi saya nyebut ini hanya sebagai Bible aja. Ih, ngeri lepas ini jahitannya. Iya, itu udah lama banget dirawat sekali. Kok bisa nemu sih kayak gitu-gitu? Ini belinya pakai lelang. Oh, lelang. Nih yang di garis merah. Cari, ada nggak kata assalamualaikum? Ngeri banget. Gue pegangin dah, takut jatuh. Bentar dulu, bentar, maaf. Takut pecah. Jangan. Maka malaikat itu pun datang kepadanya seraya katanya. Kencangan dikit dong bacanya. Aduh. Biar yang nonton denger dong. Siapa tahu nanti mamanya nonton. Maka malaikat itu pun datanglah kepadanya seraya katanya. Gimana nih menyebutnya? Assalamualaikum. Waalaikum. Hai engkau yang dikasihi, bahwa Tuhan adalah dengan dikau dan berbahagialah engkau di antara segala orang perempuan. Ada nggak assalamualaikum? Ada lagi. Ada. Berarti ini sebutan salam. Iya, ya artinya ya damai besertamu lah gitu. Kayak shalom gitu. Ya. Kalau di Protestan. Shalom itu sebenarnya tradisi Kristen apa bukan? Bukan. Nggak tahu lagi. Aku di Shalom Katolik itu nggak pernah. nggak pakai ya? Nggak pakai. Yang pakai biasanya rata-rata Protestan. Iya, Ya. makanya. Sebenarnya itu adalah tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi. Shalom Aleichem. Oh. Shalom Aleichem ke dalam bahasa di tradisi Islam kita mengutarakan adanya assalamualaikum. Oh. Shalom Aleichem tuh mirip lah dengan assalamualaikum. Mungkin nggak 100% sama tapi mirip. Taruh. Apa lagi dong? Ini apa lagi? Saya boleh buka dulu. Boleh dong. Oh, ada 3 lagi ya aku. Ya. Boleh. 30 lagi nggak apa-apa. Kan yang dari buku yang aku baca tuh. Buku apa sih yang dibaca? Apa ya? Bentar ya. Mana buku? PDF doang sih. Buku apa sih? Agama Oh, PDF. Ya, agama Katolik. Agama Katolik dan Yahudi, sejarah dan ajaran, tulisan siapa tuh? Tarpin, MAG sama Khotimah, MAG. Atau Khotimah. tahu makanya. Oke, apa lagi yang tanya? Yang pertama katanya di situ kan kitab Matius tuh katanya ditulis dalam bahasa Armenia asalnya. Armenian. Terus? Tetapi tidak ditemukan, lalu muncul kan nih kitab Matius dalam bahasa Yunani. Lalu kenapa dimasukkan ke dalam Alkitab kalau nggak yakin asalnya? Gini, kalau yang dari kalangan Katolik mengatakan bahwa teks aslinya itu Yunani, yang Armenian itu terjemahan. Oke. Kata orang Katolik. Kata orang yang bilang Armenian, yang asli itu Armenian, yang Yunani itu terjemahan gitu. Saling. Ya, jadi saling klaim dan belum selesai urusannya. Itu belum selesai. Belum. Terus kenapa dimasukin ke? Kalau dimasukinnya bukan karena berdasarkan asalnya dalam bahasa apa, tetapi karena kisahnya. Oh, karena isinya. Karena kisahnya. Nah, sebenarnya kan 4 gospel nih. Yang ditaruh pertama kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Menurut ahli-ahli Perjanjian Baru, sebenarnya yang ditulis pertama bukan Matius. Oh iya. Tapi Markus. Markus ditulis kira-kira sebelum bait suci kedua dihancurkan. Bait suci kedua dihancurkan itu kan tahun 70 Masehi. Setelah Markus ditulis, 10 tahun kemudian Matius dan Lukas nyontek dari Markus. Oh iya, yang itu jadi ditulis lagi. Karena di Matius itu 80%-nya di Markus. Markus itu ada di dalam 80%-nya Matius. Yang di Lukas 60%-nya dari Markus. Jadi kedua gospel yang Matius dan Lukas ini sebenarnya menyadur dari Markus,
terus ditambahkan lagi dengan sumber kisah yang disebut dengan Q. Q. Q itu dari bahasa Jerman, singkatannya Quell. Well, Quell itu adalah kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun itu sebut apa? Apa? Bisa disebut apa? Sejarah. Bisa, mungkin bisa sejarah. Tapi ini kabar berita. Kabar berita. Kalau sejarah kan sudah udah ditetapkan gitu kan. Kalau kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun, apa namanya? Gosip, bisa. Legenda juga mungkin bisa ya. Nah, Matius dan Lukas juga menggunakan sumber Q itu ke dalam gospel mereka. Cuman Matius dan Lukas yang menuliskan tentang silsilah daripada Yesus. Di Markus gak ada silsilah Yesus. Nah, tetapi karena semua cerita yang di Markus ini dipakai oleh Matius dan Lukas, jadi ketiga gospel ini disebut sebagai gospel sinoptik. Oh iya. Ya, sinoptik ini adalah gospel yang ceritanya sama. Oke. Yang Yohanes, tadi kan Markus kira-kira sebelum tahun 70, 10 tahun kemudian Matius dan Lukas menyadur, kemudian yang Yohanes kira-kira tahun 95 Masehi. Ya, sudah akhir abad pertama. Ditengarai atau dipercaya oleh ahli-ahli perjanjian baru itu bahwa Yohanes ditulis untuk melawan golongan Kristen yang tidak percaya Yesus disalib. Nah, jadi dari mulai akhir abad pertama sampai abad kedua tuh ada golongan Kristen namanya Kristen Basilidean. Tumbuh suburnya malah di Mesir. Ya, mereka menganggap penyaliban Yesus itu hanyalah sebuah ilusi. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Pernah dengar? Ya kan? Nah, di Markus, Matius, Lukas diceritakan ketika Yesus memanggul salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota, di tengah perjalanan kan dibantu atau digantikan oleh Simon orang Kirene kan? Tiga-tiganya nyebut ada Simon orang Kirene di sini nih. Tapi di Yohanes nggak disebut. Nah, ini untuk melawan kelompok Kristen yang bilang yang disalib Simon orang Kirene. Gitu. Ada buktinya nggak tuh? Ada orang Kristen yang nggak percaya Yesus yang disalib? Ada nih dokumennya. Ini yang disebut dengan gospel-gospel Nag Hammadi Library. Ya, ada gospel yang disebut dengan The Second Discourse of the Great Set. Nah, ini nggak masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Di sini disebutkan kira-kira intinya adalah Yesus melihat peristiwa penyaliban itu dari jauh sambil tertawa. Aku kenapa? Kok tertawa? Ya nggak tahu, tulisannya begitu. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Dia ditulis dalam Al-Quran juga nggak sih katanya? Kalau di Quran, di Quran dikatakan begini. Di surat An-Nisa 157, bahwa mereka kan mengira sudah menyalibkan Isa Al-Masih. Tetapi Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi yang disalib adalah yang disurupakan. Iya. Katanya. Yang disurupakan siapa tidak disebut. Nanti di dalam tafsir mungkin disebut, ada yang menyebut Yudas Iskariot, ada yang menyebut murid Nabi Isa yang paling muda gitu. Tapi itu tafsir bukan ayat gitu. Kalau di ayat hanya dibilang tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi hanya orang disurupakan. Kayak aku ingat. Kenapa Alkitab Katolik dan misalnya itu nggak ada tafsiran resmi? Sebenarnya ada, cuman mungkin kalau ini kan sebenarnya juga boleh dikatakan ada tafsirannya yang tadi dibaca tuh. Yang ada ayat ini pasti tidak asli. Nah, itu bisa dikatakan tafsiran. Yang ini kan tafsirannya. Itu tafsirannya. Gitu. Kalau mau tafsiran yang lebih komplit lagi dalam bahasa Inggris, ini dari sini sampai sini. Ini dari Kejadian sampai Wahyu nih. Ini tafsir semua. Ayat dan tafsir. Dan ini juga ada dibandingkan antara versi KJV dan RSV. KJV itu King James Version, RSV itu Revised Standard Version. Kedua versi itu dibandingkan plus tafsirnya. Makanya Bible-nya dari sini sampai sini nyambung nih, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau yang ini tafsirnya mungkin tafsir pendek lah ya. Tafsir pendek yang Terus nanti ada lagi website yang menuliskan tentang tafsir-tafsir. Tafsir itu banyak kok di dalam tradisi Kristen. Kenapa banyak banget tafsiran? Kalau katanya kalau di Al-Quran kan
Cuman satu tafsiran. Enggak, di Quran juga ada beberapa tafsir. Oh, ada beberapa Ada, tafsir juga. ada Ibnu Katsir, ada Qurtubi, ada Jalalain, ada beberapa tafsir ada. Tetapi itu adalah biasanya tafsir-tafsir yang memang sudah diterima secara umum oleh Islam. Di Kristen juga banyak, ada Matthew Henry, ada Full Life, ada ND, ada Jerusalem, banyak juga macam-macam. Sama aku kepo sesuatu boleh nggak? Apa? Kan waktu itu Koko pernah nyebutin kayak yang gambar Yesus kan apa anaknya Paus yang gambar itu. Ya itu. Itu namanya Caesar Borgia. Ya itu. Nah. Itu baca di mana sumbernya? Buka aja di Google sendiri. Buka aja di Google sendiri. Tulis aja Caesar Borgia. Tulisannya Cesare Borgia. Boleh kan ya, nggak apa-apa kan? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Cesare Borgia. Ini kan? Klik aja image. Sebentar. Cesare Borgia. Cesare Borgia. Sama? Ini. Nah itu adalah anak daripada Paus Alexander ke-6, anak haram ya. Oke. Nah, Paus kan nggak boleh punya anak. Iya, makanya aku juga mau nanya itu lagi. Kan Paus kan seorang Paus kan nggak boleh Harus terlibat. menikah. Iya. Harus Nggak boleh itu nikah. kan. Terus kalau Ini anak haram. anak Paus. Saya ya sama teman-teman ada sebuah rumah yang menampung anak-anak yang kurang beruntung di daerah apa? Bisa dikatakan masuk Bekasi lah itu. Oke. Ada 2 anak, itu anak haramnya Romo. Konspirasi dalam ya. Konspirasi. Saya nggak sebutin lah ya, Romo siapa dari mana saya nggak usah sebutin ya, menjaga etika, kode etik jurnalistik gitu kan. Itu terjadi, nyata, kita yang menampung anak itu. Wah, konspirasinya bener berarti ya. Nah, ini Cesare Borgia ini adalah anak haramnya Paus Alexander ke-6 yang dijadikan model lukisan Yesus pertama kali. Oh, iya lagi, sama lagi. Nah, dan lagi kenapa dia yang dijadikan model? Ya mungkin urusan saat itu ya. Saat itulah. Dan ternyata Caesar Borgia ini adalah seorang yang itu. Nah, yang pelangi lah. Gitu. Iya. Ada nggak Bible-nya pelangi? Udah lihat loh. Nah. Aku lihat di YouTube ya. Boleh sendiri, buka sendiri boleh. Boleh kan? Silakan. Aku kepo lagi. Kepo. Kaget aku pas lihat videonya. Itu sebenarnya isinya berdasarkan dari sini tadi yang KJV. Oh. Ya, yang tadi dibaca nih yang ini juga KJV nih. Ya. KJV itu kan, ya ini saya punya edisinya nih, edisi 1611 nih, terbitan 1611. Iya. King James Version. King James adalah Raja James di Inggris yang menyuruh penerjemah untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini pertama kali keluar ini modelnya. Ini isinya sama nih. Ini print ulang ya. Iya. Tapi ini isinya sama dengan aslinya. Oh. Masih begini tuh. Gambar-gambarnya masih zaman dulu tuh. Iya, seperti barang. Nah, King James ini adalah seorang bisex. Dia married sama perempuan, tapi dia juga seorang gay. Oh iya. Sama teman-temannya gay dia buat ini. Dia dipanggilnya Queen James. Nah itulah Bible-nya. Tuh di bawah lihat ada udah Queen James Bible kan? Iya. Isinya sama dengan King James, cuman ada beberapa ayat yang dirubah kata-katanya. Tujuannya apa? Supaya menghindari misinterpretasi terhadap homofobik. Oh. Menarik sekali dunia. Ya. Dan sudah ada gereja ya, sudah cukup lama yang apa namanya? Yang memberkati pernikahan sesama jenis. Di Indonesia apa? Di Amerika, di Amerika. Iya, bahkan belum lama Paus Paulus apa Paus Yohanes, pokoknya Paus yang terakhir sekarang ini
apa namanya, menyetujui lah atau pernikahan sesama tapi kayaknya kalau nggak salah bukan pemberkatan di gereja tapi di luar gereja. gereja. Tapi dia yang berkatin juga. So, gimana caranya? Padahal Bible kan melarang perbuatan itu, nggak boleh. Untuk Karena kan yang diciptakan juga Adam dan Hawa, bukan Adam dan Yusuf gitu. Iya sih. Kenapa yang pelakunya malah melanggar sendiri Bible-nya? Gitu. Tapi kenapa jadi orang-orang ngikutin juga? Ya. Tapi itu udah lama sih. Dan kelompok ini kan kelompok yang LGBT ini bukan kelompok yang kaleng-kaleng. Mereka bisa sampai mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang. Iya. Ya kan? Dengan alasan HAM. Iya. Ya kan? Jadi karena pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang bahwa orang bisa menikah sesama jenis, gereja kan mau nggak mau harus memberkati. Kalau gereja menolak, gereja mau menentang undang-undang pemerintah. Iya. Gitu. Lewat kan? Wow. Keren. Oke, ada lagi. Sabar Ada ya. Santai, kita nggak kemana-mana kok. Oh, kita tinggal di sini kok. Oke. Katanya benar nggak sih Yesus waktu umur 13 sampai 23 tuh hilang ceritanya? Di Bible tidak diceritakan. Bukan 13 sampai 23, 12 sampai 29. Oh, 12 sampai 29. 12 sampai 29 nggak ada ceritanya. Kan setelah 12 tahun, tahu-tahu 30. Gitu. Terus diceritakannya di mana? Ada yang disebut dengan gospel-gospel, tapi nggak masuk dalam Bible ya. Iya. Oh, berarti itu di luar. Di luar Bible. Jadi tidak masuk dalam kanon Bible. Contohnya ini contoh nih. Ini kisah tentang Yesus kecil. Oke. Nah, iya yang itu. Ada kisah di situ yang sama dengan di Quran. Oh iya? Yaitu apa? Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Di Quran juga ada. Aku baru tahu. Ini juga ada. Baru dengar aku. Ada. Nah, oleh Kristen, gospel ini dianggap sebagai gospel yang apa? Palsu. Karena berbeda. Karena tidak ada nama penulisnya. Karena tidak diketahui siapa yang menulis. Nah, sedangkan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga tidak ada namanya. Nah iya makanya. Itu. Jadi sama aja sebenarnya kalau mau disebut ini apokrifa, 4 gospel juga apokrifa dengan standar sama-sama tidak tahu siapa yang menulis. Iya. Tuh. Nah itu juga lagi. Nanti ada lagi nih gospel Protevangelium of James. Ini menceritakan tentang Maria dan Yusuf. Maria ketika dinikahi oleh Yusuf berusia antara 12 sampai 14 tahun. Oh muda ya. Yusufnya 90 tahun. Duda anak 6. Oh iya. Pedofil. Maaf ya. Uish. Maaf. Jangan sembarangan. Jangan. Tuhan maafkanlah aku. Bukan, nah gini, kan standar pedofil itu kan baru ada kapan sih? Iya sih akhir-akhir ini. Iya, baru abad 19. Tapi kan zaman dulu nggak ada. Deh. Di Yahudi, anak perempuan 3 tahun lebih sehari, ya, itu sudah boleh digauli. Ah, masa? Umur 11 sudah boleh nikah. Zaman dulu gitu ya? Yahudi ya, tradisi Yahudi ya. Menurut. Wow. Jadi kalau ada yang mencibir pernikahan dini, mereka nggak tahu budaya dan tradisi. Padahal orang-orang Eropa, raja-raja Eropa juga menikah juga sama anak-anak. Ada yang umur 6 tahun, 9 tahun, 7 tahun. Bahkan bapak gereja sendiri nih punya istri umur 10 tahun. Karena nih, lingkungan ya berarti. Saint Augustine, istrinya umur 10 tahun. Oh. Nah, kadang-kadang standar itu yang tidak mereka ketahui, terus mereka tuduhkan ke orang lainnya gitu. Tadi siapa Bapak Yusuf yang? Ya pernikahan dini tuh hal yang wajar, yang normal zaman dulu. Zaman dulu. Aku baru tahu tadi udah punya anak sebelumnya. Yusuf itu sebenarnya kalau di tradisi Kristen adalah duda beranak 6 yang dipilih oleh sukunya untuk menjadi suami Maria. Oh malah dipilih. Dipilih oleh sukunya untuk menjadi suami Maria. Oh. Tradisi ya, ini tradisi Kristen ya. Iya.
Karena kan Maria kan hamil tanpa hubungan badan suami istri. Katanya dari Roh Kudus gitu. Ceritanya. Jadi dipilihlah suami oleh sukunya itu Yusuf. Kalau Tapi saat itu Maria udah tahu kalau dia lagi hamil. Ceritanya agak sedikit berbeda lah. Oh, agak berbeda. Kalau di Matius sama Lukas tuh ceritanya agak sedikit berbeda. Kronologinya juga berbeda. Oh. Tinggalnya juga beda. Itu kajiannya agak dalam. Tapi kalau mau cek bisa saya ceritain. Beda gitu ya. Jadi antara Matius dan Lukas, sosok Yesusnya tuh beda. Kok bisa? Kenapa Mau gitu? baca? Boleh deh, coba. Biar yakin ya. Iya deh. Iya deh. Buka di Matius. Matius berapa? Matius dari pasal 1 aja. Daud anak Abraham. Matius kan? Kalau dari pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu kan 17 itu kan silsilah. Oke, sekarang baca dari yang ayat 18-nya deh. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke. Terus karena Yusuf suaminya gitu kan? Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kan dari Roh Kudus. Ya, terus? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini Nabi siapa? Nah, tidak disebutin Nabi siapa. Oh. Terus? Sesungguhnya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Nabi Yesaya. Oh, sebelumnya ya? Ya, yang tadi kita bahas tuh. Yesaya 7:14. Iya. Kan seorang anak darah ini dia ngambil dari Yesaya 7:14. Berarti yang disebut Nabi siapa nih? Nabi Yesaya. Bisa. Oh. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Samuel. Oke ya. Yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sekarang pasal 2-nya. Pasal 2-nya di sini ada cerita orang-orang Majus dari timur. Iya. Orang-orang Majus dari timur ini menghadap ke Herodes, bertanya di mana anak yang baru lahir itu, karena mereka diperingatkan di tradisi mereka bahwa yang lahir itu adalah dibilang raja gitu. Bentar nih. Bentar. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Nah, ini ada orang-orang Majus yang ngomong ke Raja Herodes. Di mana ada anak yang baru lahir, raja orang Yahudi. Nah, Herodes kan raja orang Yahudi pada saat itu. Dibilang ada raja mau menggantikan dia gitu. Berarti kan panas dong. Iya. Nah, tapi ini belum. Setelah ini kan mereka dikatakan apa? Di Bethlehem di tanah Yudea. Gitu kan? Terus setelah itu orang-orang Majusi ini kan akhirnya masuk ke dalam tempat Yesus dilahirkan. Iya. Tapi sebelumnya gini, sebentar. Ini ada yang kelewat tadi deh. Yesus lahirnya di mana tadi ya? Di pasal 1. Pasal 1. Dari mulai ayat 18 tadi udah ya? Bentar. Anak lahir dan Yesus menamakan dia. Tempat lahirnya nih, kita harus lihat tempat lahirnya nih. Enggak dia ada. Nah, ya di pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di mana tuh? Bethlehem. Bethlehem ya.
Berarti Yesus tinggalnya di mana kalau begini? Orang tuanya Yesus berarti tinggalnya di mana? Bethlehem. Bethlehem dong, ya? Bethlehem. Mendingan dicatat. Matius, orang tua Yesus tinggal di Bethlehem. Oke. Catat ya, atau kita tulis di PowerPoint ya. PowerPoint. Ini supaya nanti bisa tahu bedanya. Nih, aku catat. Saya pakai tabel aja nih. Yesus lahir di Bethlehem. Matius dan Lukas. Berarti Yusuf dan Maria ada di Bethlehem. tinggal di Bethlehem kan? Bethlehem, karena dilahirkan di situ Yesus. Ya, Yesus lahir kan di Bethlehem. Masa pisah, nggak mungkin. Ini di Matius 2 ayat 1 ya. Iya, 2 ayat 1 benar. Terus kita baca lagi. Setelah orang-orang Majus Timur itu melihat Yesus memberikan persembahan, mereka berangkat kan? Setelah mereka pergi, nampaklah malaikat Tuhan di ayat 13. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lalu Yusuf bangun, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga kemana? Menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap mana firman di Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kau panggil anakku. Jadi Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Ini di Matius berapa? Matius 2 ayat 13 sampai 15. Betul? Betul. Terus berikutnya ayat 16 ya. Ketika Herodes tahu kan dia mau membunuh semua anak di Bethlehem dengan yang berumur 2 tahun ke bawah. Iya. Terus ada ayat 19. Setelah Herodes mati, nampak malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf bangun, diambilnya anak itu dan ibunya pergi ke tanah Israel kan? Iya. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah mana? Galilea. Jadi dari Mesir. Berarti ke Galilea ya? Ya, dari Mesir, Yusuf, Maria, dan Yesus ke Galilea kan? Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota namanya Nazaret ya. Nazaret ya. Jadi dia pergi ke daerah Galilea, kota Nazaret ya. Benar. Ini di Matius 2 ayat 19 sampai 23 ya. Selesai kan ini ceritanya kan? Berarti dari mulai Maria hamil sampai ke Mesir, balik lagi ke Galilea. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Herodes Agung ini meninggalnya tahun berapa? Ini ada Bible nih yang nulis kematian Herodes Agung. Di sini enggak? Di sini ada nih. Tunggu sebentar. Nah, ini. Coba baca sendiri, nanti kasih tahu saya, Herodes Agung matinya tahun berapa? Yang dikuningin tuh. Ini 750. Tahun 750 Tarits Romawi. Ia meninggal dalam tahun Terus? Dibaca dulu dong. Bahasa Yahudi dan diangkatnya. Dia meninggal dalam tahun 750 Tarits Romawi. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarits Masehi. Sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira tahun 6 sebelum awal Tarits kita. Jadi tolong kasih tahu saya, Herodes Agung meninggal tahun berapa? 750. Enggak dong. Nih. Ada kata apa nih? 6 tahun. Enggak.
6. Ia meninggal dalam tahun 700 Tarik Romawi. Artinya penanggalan Romawi tahun 750. 750. Heeh. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarik Masehi. Berarti Jadi 4 tahun sebelum tahun 1. Ada nggak tahun 0 Masehi? Nggak ada kan? nggak ada. Dari 1 sebelum Masehi, yang ada kan terus 1 Masehi. Masehi. Berarti kalau 4 tahun sebelum tahun 1, berarti tahun berapa? Mundur ke belakang. 4 sebelum Masehi. Ya, catat nih. Berarti Herodes Agung matinya tahun 4 sebelum Masehi. tahun Masehi. 4 SM. Yang di Matius nih. Berarti Herodes Agung mati tahun 4 sebelum Masehi. Iya. Kalau Herodes Agung mau membunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah, berarti Yesus ketika mau dibunuh berusia berapa? Sebentar. Berarti kan nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun. Berarti kalau gitu Yesus lahirnya tahun berapa sebelum Masehi? Tulis sini 6. Berarti kan sebelum Herodes Agung mati dong, paling Ya cepat. sebelum. Iya dong. Iya, sebelum Herodes mati. Berarti kalau kita tarik mundur 2 tahun, berarti Yesus lahir maksimal 2 tahun sebelum Herodes mati kan? Iya. Ya kita nggak usah, ini dah, kita ambil aja yang paling deket lah. Kalau Oke, ditambah-tambah paham, lagi paham, ketika paham, Yusuf paham. dan Maria ke Mesir, Iya, nunggu Herodes mati, kita nggak tahu berapa tahun. Jadi kita anggap aja karena Herodes Agung matinya tahun 4 sebelum Masehi, berarti kalau Yesus adalah termasuk seorang anak yang berusia 2 tahun ke bawah, berarti paling lama Yesus lahir tahun berapa? 4 sebelum Masehi dikurangin 2. Tahun 6 6. Iya, 6 sebelum Masehi. Nah ya. Berarti di sini Yesus lahir maksimal 6 sebelum Masehi. Tapi katanya ada yang ngomong Yesus lahir 1 Masehi. Nah, itu kan anggapan orang. Iya Karena sih. apa? Karena kan tahun Masehi. Masehi itu apa? Masehi itu yang Mesias. Mesias itu siapa ya? Yesus. Jadi dianggapnya kalau tahun Masehi, Yesus lahir tahun 1. Itu anggapan yang salah. Oke. Itu kan hanya penetapan kalender aja kapan mulainya. Oke. Sekarang udah jelas ya? Oke. Berarti yang di Matius, Yusuf dan Maria tinggal di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem, Matius 2 ayat 1. Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir, Matius 2, 13-15. Dari Mesir, Yusuf, Maria, dan Yesus kembali ke Galilea di kota Nazaret. Matius 2, 19-23. Herodes Agung mati tahun 4 sebelum Masehi, berarti Yesus lahir maksimal tahun 6 sebelum Masehi. Setuju ya? Setuju. Sekarang buka Lukas. Lukas 2. Maaf. Lukas 2 Nah, coba baca. ayat 1. Nah, Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. terus? Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan Tunggu bersama. sebentar. Yusuf pergi dari mana? Pergi dari kota Nazaret. Nazaret. Kalau di Matius tadi Yusuf dan Maria tinggal di mana? Di ya, lupa. Nih, lihat tabel aja nih. Tinggalnya di Bethlehem. Bethlehem. Ya, ini Yusuf dan Maria pergi ke Yudea dari mana? Nazaret. Dari Nazaret. Nazaret Di Galilea. Galilea. Berarti ya, kalau gitu Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Nazaret. Beda. Tinggal di Nazaret. Oke. Terus habis itu kan pergi ke Yudea kan? Ke Yudea. Untuk apa? Untuk ini. Sensus. ya. Nah, terus baca lagi. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Terus? Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yusuf dan Maria tinggalnya awal di
Nazaret, Mm-mm. terus pergi ke selatan. Selatan. Pernah lihat petanya Palestina? Pernah lihat? Belum. Nih. Kalau Nazaret itu di utara. Oh, oke. Bentar. Galilea, Galilea. Nih ya, ini aja deh. Kelihatan. Eh. Hmm? Nah, ini kan udah Libanon nih. Iya, Libanon. Ini Israel nih kan begini nih. Oh, oke. Yang di utara nih Nazaret nih. Bisa lihat nggak nih? Mm-mm. Ya ini ada tulisan Nazaret nih. Yerusalem kan di bawah. Yudea nih namanya daerah Yudea nih. Oh, itu di Nah, Bethlehem tuh di bawahnya Yerusalem nih. Oh. Kelihatan kan? Oh. Ini Nazaret, ini Bethlehem. Kalau yang di Matius, Yusuf dan Maria tinggalnya di Bethlehem. Mm-mm. Yesus lahir di Bethlehem. Terus kemudian mereka ke Mesir. Setelah mereka dari Mesir, pulangnya ke Nazaret di utara. Iya. Oke. Kalau tadi yang di Lukas 2, Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Ketika ada sensus yang diadakan oleh Kirenius, baru mereka ke Yudea nih. Ini Yudea di sini. Sampai di sini waktunya Yesus waktunya Yesus lahir. Lahirnya di sini. Jadi di Matius dan Lukas lahirnya sama-sama di Bethlehem. Tapi asal kotanya yang beda. Asal kotanya. Kalau Matius dari Bethlehem, kalau Lukas dari Nazaret. Nazaret. Ya, itu udah beda ya. Berarti yang di sini Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Ini di Lukas berapa tadi? Lukas 2. Lukas 2 ayat 4 ya. Ayat 4. 2 ayat 4. Oke. Terus setelah itu kan ada cerita yang gembala-gembala nih. Ini kan Yesus udah lahir. Terus ada gembala-gembala, dapat kabar dari malaikat. Terus, nah nih, yang pasal apa ayat 21? Pasal berapa, sorry? Ayat 21, Lukas 2. Ayat Lukas 2 ayat 21 kan Yesus ketika 8 hari disunat. Iya. Dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Yesus di Lukas dikatakan disunat, kemudian dia diberi nama Yesus. Terus ketika genap waktu pentahiran, ini ada menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Seperti ada hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan ini segala macam. Ini terus ada, sebentar, yang Maria Tahir itu di mana ya? Oh ini. Dan ketika genap waktu pentahiran itu Maria setelah melahirkan, itu kan apa istilahnya? Nifas gitulah. Masa setelah melahirkan. Oh, oke. Kalau di tradisi Yahudi, masa pentahiran itu antara kira-kira 2 bulan lah, kurang lebih lah. Ya, untuk anak laki-laki. Nah, jadi ketika Yesus genap 8 hari, kemudian Maria tahir, Yesus diserahkan kepada bait Allah. Ya, dari mulai ayat 21 tuh kan, Yesus sunat dan diserahkan kepada Tuhan. Perhatikan di ayat ke ini nih. Ayat ke 39. 39. Oke. Bacain. Dan setelah selesai, semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Oke, berarti setelah tinggal di Nazaret, terus pergi ke Yudea. Ya, balik lagi ke Nazaret. Pergi ke Yudea. Yesus lahir di Bethlehem kan? Bethlehem. Ini ada di Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 4. Terus 4 ya? 4 ya? Ayat 4. 2 ayat 4. Sama berarti ya ini ya. Berarti ini gue potong di sini. Oke. Dari Bethlehem setelah Yesus diserahkan ke bait Allah, Yusuf, Maria, dan Yesus kemana? Aduh tadi, sorry. Kembalinya kemana? Ayat 39. Nazaret. Ke Nazaret. Di Galilea. Kota Nazaret ya di Galilea ya. Di Galilea.
di Galilea. Nah, sekarang yang jadi poin adalah gini. Quirinius di ayat 1, ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Iya. Tahun berapa Quirinius jadi wali negeri Syria? Nah, ini poin nih. Oke. Quirinius jadi wali negeri Syria itu di tahun 6 Masehi. Oh, pasti karena pendataan Karena Yusuf kan mau. Quirinius diangkat menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi itu untuk melucuti Arkelaus, anaknya Herodes Agung. Mm. Ya. Kan yang menggantikan Herodes Agung setelah Herodes Agung mati kan Arkelaus, ya kan? Itu dilucuti oleh Quirinius di tahun 6 Masehi. Buktinya mana? Ada buku-buku sejarahnya ada. Ini gue bisa tunjukin nih. Bentar. Ya, bentar ya. Kok Lukas? Bentar, saya mau tunjukin siapa saja yang menyatakan bahwa Quirinius menjadi wali negeri Syria di tahun 6 Masehi. Oh. Bentar. Quirinius. Nah, ini. Bentar ya. Nah ini ada nih. Ada nih komentari dari, ini malah dari Kristen sendiri nih. Ellicott's komentari nih, for English Reader. Jadi, yang menjadi wali negeri itu, tahun 9 sebelum Masehi, Sentius Saturninus. Tahun 6 sebelum Masehi, T. Quintilius Varus. Tahun 6 Masehi, P. Sulpicius Quirinius atau Quirinius. Tahun 6 Masehi. Kalau nggak salah nanti saya juga ada buku yang menyatakan bahwa Quirinius itu jadi wali negeri untuk melucuti siapa? Arkelaus. Nanti ada. Iya. Ini kalau nggak salah juga ada nih. Nih, The Census diadakan tahun 6 Masehi. Ya. Oke. Jadi di sini 6 Masehi ya. Iya, 6 Masehi. Berarti jadi ketika 6 Masehi ini kan Yesus lahir di Bethlehem. Benar. Kalau di Matius Yesus lahir kan maksimal tahun 6 sebelum Masehi. 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi berapa tahun? 6 sebelum Masehi. 6 Masehi. Total? 1000 ya? Enggak dong. 6 tahun sama 6 tahun. 12 tahun. Oke, sorry. 6 tahun sebelum Masehi, 6 tahun Masehi. 12 tahun sih bedanya. Boleh nggak saya nanya gini, ada berapa Yesus di Bible? Buset. Iya, kalau gitu ya. Karena kronologinya jelas loh. Kalau yang Matius, Yusuf dan Maria tinggalnya di Yerusalem atau Yudea. Yesus lahir di Bethlehem, habis itu ke Mesir, pulang ke Nazaret di Galilea. Kalau di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret, pergi ke Yudea, Yesus lahir di Bethlehem, habis diserahkan ke Bait Allah, kembali lagi ke Nazaret. Nggak pernah ke Mesir. Iya, nggak pernah ke Mesir. Ya kan? Jaraknya Quirinius
menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi, yang di Matius Herodes Agung mati tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahirnya sebelum Herodes mati. Bedanya 12 tahun. Iya. Jadi ada berapa Yesus? Buset, 12 tahun loh. Ini udah permasalahan ini. Iya. Di kalangan Kristen sendiri sudah diperdebatkan selama ratusan tahun. Dan nggak ada yang bisa. Nggak ada hasil yang memuaskan. Ini terlepas dari silsilah yang berbeda loh ya. Iya. Kan Matius ada silsilah, Lukas juga ada silsilah. Ini juga kan beda silsilah. Mikir lagi. Aduh. Kalau memang dikatakan Bible adalah kitab yang lengkap, mau dikatakan lengkap, oke lah lengkap, tapi banyak salahnya gitu. Nah, iya. Ya, mau contoh kecil aja, contoh kecil. Kalau ini udah jelas nih, kita harus bikin tabel nih ya. Iya. Kalau yang di Matius 2, kalau di Matius 1, ini kita jadi belajar ngitung nih. Nanti matematika. Ayat 17 coba baca. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi 14 kan? Iya, 14. Coba kita hitung. Mau belajar itu nggak? Hitung dari Abraham. Ya, inilah kan. Sorry. Iya. Anak Abraham. Abraham berarti generasi pertama kan? Iya, Abraham pertama. Memperanakan siapa? Yakub. Mana sih memperanakan Ishak? Ishak. Berarti Abraham 1, Ishak 2 kan? Ishak 2. Nah, terus. Buset. Abraham 1, Ishak 2, habis Ishak siapa? Yehuda. Yakub, terus Yehuda. Terus Yehuda Peres. Hitung ya. Ya Tuhan. Gua sebat nih. Sambil nunggu dia ngitung. Peres 5 dan Zera 6, Zeron, Hezron, Ram, Aminadab 10, 11, 12, 13, berapa tadi? 14, 15, 16. Benar, sampai Daud. Ini Daudnya belum? Daud itu berarti dihitung dong. Pokoknya Abraham 1, Daudnya ke berapa? 14 kan? Iya, 14. Bener kan 14? Bener, udah dihitung 14. Lebih. Enggak dong. Dari Abraham sampai Daud, 14. Benar. Sekarang dari Daud ke pembuangan Babel, coba hitung. Saya udah ngitung, 14 juga, bener. Oke. Sekarang dari pembuangan Babel ke Yesus. Nyampe nggak 14? Sebentar. Coba hitung. Berarti hitungnya harus begini. Mohon maaf. Kan di sini kan sampai pembuangan Babel. Di sini ada nama siapa nih? Ini Yekonya kan? Yekonya. Yang di atas Yekonya terhitung nggak? Memperanakan Yekonya, berarti Yekonya kan hitung. Sampai ke 14 nih. Iya. Berarti Yekonya di sini dihitung lagi nggak? Enggak dong. Enggak. Nah, berarti mulainya dari siapa? Sealtiel. Dari Sealtiel sampai Yesus, coba berapa dihitung? Buset. Mana tadi? Sealtiel memperanakan. Ya, Sealtielnya dihitung ya? Dihitung, Sealtielnya dihitung dong. Zerubabel memperanakan Abisul, memperanakan Eliakim, Azor Kadok Akim, Eliud Eleazar Matan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. 12. Berapa? 12. Kurang 1. Coba hitung nih. Siapa? Krisan yang bacain, saya ngitung nih. Sealtiel 1. Bentar. Sealtiel memperanakan siapa? Mana tadi? Sealtiel memperanakan Zerubabel 2. Zerubabel memperanakan Abihud 3. Terus? Abihud memperanakan Eliakim 4. Eliakim memperanakan Azor 5. Azor memperanakan Zadok 6. Zadok memperanakan Akim 7. Akim memperanakan Eliud 8. Eliud memperanakan Eleazar 9. Eleazar memperanakan Matan 10. Matan memperanakan Yakub 11. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria 12. Lalu yang melahirkan Yesus Kristus. Yesus
Baru 13. Satunya sih. Yang ayat 17 dikatakan apa? Jadi seluruhnya ada 14. 14, 14, 14. Nah, yang dari pembuangan Babel ke Yesus cuma 13. Iya. Kurang satu. Siapa satunya? Siapa? Nah, itu. Siapa, Mam? Yes. Sorry. Satunya siapa? Kurang siapa? Itu bisa dites dengan sendiri kan? Nggak Iya. perlu ahli Bible. Ini Hitung sendiri tulis bisa. langsung loh. Hitung sendiri gitu. Dari Abraham ke Daud benar 14. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel benar 14. Kenapa dari Babel ke Yesus cuma 13? Di ayat 17-nya dibilangnya Tapi bilangnya 14 juga. 14, 14, 14. Gitu. Kenapa? Gitu. Apakah penulis Matius salah ngitung? Masa salah lagi. Kok banyak kali. Nah, gitu. Kok banyak banget. Kebanyak banget. Itu baru salah satu dari ratusan kesalahan atau kontradiksi dalam Bible. Ya, tapi dari tadi kita ngomongin banyak banget salahnya. Nah, begitu. Silakan direnungkan. Sebat ya. Boleh nggak? Boleh. Aman, Mas. Kameramen mah santai. Dia kan cuma tinggal pencet aja. Nanti tinggal potong-potong. Ya kita gini aja. Kita manusia diberikan akal kan? Iya. Ya kan? Kita diberikan akal. Binatang nggak dikasih akal. Binatang dikasih insting. Kita dikasih akal. Untuk apa? Untuk berpikir. Iya. Bisa nggak itu disebut kitab suci kalau ada kesalahan seperti itu? Iya. Belum lagi tadi kronologinya beda. Kronologi awalnya lagi. Nah, berarti kalau Matius dan Lukas menceritakan kisah tentang Yusuf dan Maria, oke, nama tokohnya sama. Iya, benar. Tetapi tinggalnya di tempat yang berbeda, pergi ke tempat yang berbeda, oke, pulangnya sama. Tahun lahirnya beda. Beda. Beda 12 tahun. Jadi ada berapa Yesus? Gitu. Orang Kristen sendiri sampai sekarang belum bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Kalau dibilang masing-masing gospel saling melengkapi, melengkapinya di mana? Kalau begini, Beda. apakah bisa yang Lukas melengkapi Matius, Matius melengkapi Lukas? Enggak dong. Nggak bisa. Nggak bisa disebut gitu. Start awalnya aja udah beda gitu kan. Ayat 1 lagi. Nah. Kalau bisa bahasa Sunda saya nanya, kumaha damang? Gitu. Apa artinya? Artinya gimana kabarnya? Gitu. Gimana, baik? Nah, itulah yang ada di Bible yang tidak semua orang Kristen tahu. Gitu. Iya sih. Kalau nggak belajar. Kan selama ini kalau Kristen ke gereja, bawa Bible nggak? Enggak. Kalau Protestan bawa. Tetapi apakah pendetanya ngebacain yang begini-ginian? Oh, udah ada beda nih gitu. Enggak. Ya enggak lah. Ini bacain. Enggak baca. Di Katolik cuman perjanjian baca 1, bacaan 2 Ya, Injil. udah gitu kan. Udah, tapi nggak ada pembahasannya, kadang juga beda dari Alkitab juga gitu. Jadi kalau di Islam yang kita tahu dengan Injil itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih khusus untuk Bani Israel pada zaman itu. Udah selesai. Sesimpel itu. Injil itu adalah wahyu. Oke. Apakah Nabi Isa Al-Masih menulis kitab Injil? Enggak. Tidak diceritakan di Quran ya. Kita tidak juga boleh berasumsi gitu loh. Iya. Jadi karena Injil adalah wahyu, kata kitab di dalam Quran itu artinya bisa wahyu yang dituliskan, bisa juga artinya hukum, ketetapan, atau perintah. Nah ya, itu tuh sama berarti? Sama artinya. Okay. Arti kitab itu bisa itu. Gitu. Bisa itu. Jadi, ada nih saya buktiin. Saya bisa buktikan perkataan ini. Di Lukas 20. Lukas 20 ayat 1. Coba baca.
Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan Suaranya masuk kan? memberitakan Injil. Kecil banget ya? Ngomongnya bisik-bisik sih. Oh, yang keras. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Yesus memberitakan apa? Apa sih? Ketika Yesus memberitakan apa? Memberitakan mana? Bentar. Injil. Injil. Injilnya I-nya huruf besar kan? Iya, I-nya besar. Berarti kata benda ya? Iya. Ya kan? Yesus memberitakan Injil. Kalau Kristen sebagai orang Katolik memandang Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil, Injil yang mana yang diberitakan Yesus di Lukas 21? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Enggak dong. Enggak dong, belum ada. Belum ditulis. Gospel yang pertama Markus ditulis kira-kira hampir tahun 70 Masehi. Iya. Yesus nggak ada atau diangkat tahun 30 Masehi, bedanya 40 tahun. Nah, kalau Yesus memberitakan Injil, Injil yang mana yang diberitakan Yesus? Nah, iya mana? Ya itulah wahyu yang diterima oleh Tuhannya Yesus. Oh. Apakah kalau Lukas 20 ayat 1 itu bisa diartikan Yesus bawa kitab seperti ini yang dijepit di ketek misalnya, diberitakan gitu? Enggak dong. Enggak. Itu adalah wahyu yang diterima oleh Yesus. Oh. Masuk kan berarti kan perkataan saya bahwa Injil adalah yang diterima Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada saat itu. Bisa diterima? Itu bisa lebih make sense sih. Lebih make sense yang itu. Nah. Jadi buat kita Islam, kita memandang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Tetapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini hanya catatan biografinya Yesus gitu. Jadi kayak ceritanya aja kehidupannya biografi gimana. lah. Dari mulai lahir sampai disalib, sampai bangkit, sampai diangkat gitu. Iya. Biografinya. Tapi apakah benar itu wahyu yang diterima oleh Yesus? Enggak, karena belum ada saat itu. Ya, walaupun di dalam 4 gospel itu mungkin masih ada sisa-sisa pesan Yesus yang sama di dalam Quran dan di dalam Perjanjian Lama. Iya. Kalau di dalam Perjanjian Lama kan Yesus mengulang pesan Musa. Iya. Yang tadi, dengarlah ya bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sama dengan pesan di situ. Di Yohanes ada pesan begini. Buka ya. Ayat 17. Ayat 17 apa 19? 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saya pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, Yesus bilang kepada Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaramu, katakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Terus apa? Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus Tuhan, dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke